Salam damai, kiranya kasih dan damai sejahtera dari Kristus Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa artinya mengampuni? Apa yang muncul di benak Bapak Ibu Saudara ketika mendengar kata pengampunan? Apakah melupakan? Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi marah, atau biarkan saja berlalu? Sepanjang Alkitab, pengampunan mengandung arti membebaskan, menyingkirkan jauh-jauh, atau melepaskan. Dalam Lukas 17 ayat 3-4, Yesus memberi para muridnya suatu pola untuk mengampuni orang yang berdosa terhadap mereka. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Pola pertama adalah pelanggaran. Jika kita memandang kasih yang sabar seperti Yesus ajarkan dengan pemahaman bahwa Yesus sedang berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran yang berarti, kita perlu mawas diri dan tidak menutup mata terhadap dosa-dosa yang kadarnya lebih serius daripada yang kita yakini. Pada dasarnya kita semua suka membenarkan diri sendiri. Kita semua cenderung mengecilkan dampak menyakitkan yang diakibatkan oleh pelanggaran kita sehari-hari, baik terhadap diri kita maupun terhadap sesama kita. Dosa adalah masalah yang terus hadir. Dosa mengikis kepercayaan dan keintiman yang dimaksudkan Allah pada saat Dia menciptakan kita. Pola yang kedua adalah teguran. Teguran yang penuh kasih jelas dibutuhkan. Teguran itu harus disampaikan dengan hasrat untuk membuat orang yang melukai tersebut menyadari dosanya. Kita memerlukan hikmat untuk mengetahui kapan kita harus berbicara dan kapan harus berdiam diri. Pola yang ketiga, pertobatan. Bertobat artinya mengalami perubahan dalam pikiran. Oleh karena itu, pertobatan bukan berarti mengalahkan dosa, lalu menguburnya begitu saja. Secara khusus, pertobatan berarti perubahan pada hati dan pikiran yang diperlukan agar sungguh-sungguh terjadi suatu perubahan hidup. Memang terkadang mustahil untuk mengetahui apakah seseorang telah sungguh-sungguh bertobat. Tapi kita dapat mencari tahu bukti-buktinya bahwa orang-orang yang benar bertobat pasti mau mengakui kesalahannya, tidak membela diri dan dengan rendah hati memohon pengampunan, menerima konsekuensi dari perbuatannya itu dengan lapang dada. Yang keempat adalah pengampunan. Ingat, definisi pengampunan adalah bukan pembatalan utang secara sukarela karena kasih. Mengampuni satu sama lain membuka jalan bagi kita untuk memiliki hubungan yang penuh kasih, jujur, dan bertumbuh. Dan pengampunan juga menghapuskan alasan untuk menjauhkan diri, membuat jarak, dan bersikap acuh tak acuh. Allah mengampuni supaya kita dapat menikmati kasih-Nya yang menerima kembali diri kita. Dan pola yang kelima adalah pemulihan. Ketika perpecahan dalam suatu hubungan telah diperbaiki melalui pertobatan dan pengampunan, akan terdapat kelepasan yang indah yang tidak dapat terlukiskan dengan kata-kata. Ya, sebagian besar pasti pernah mengalami masa-masa tegang dalam hubungan dengan seorang teman atau anggota keluarga. Itu masa-masa yang sulit dan tidak menyenangkan. Dalam banyak kasus, yang menjadi masalah bukanlah sesuatu yang akan kita anggap sebagai dosa yang tak terampuni. Namun dalam kepedihan dan masalah yang dijumpai sehari-hari dalam hubungan dengan sesama, pembaharuan dan sukacita yang indah dapat dialami dengan hadirnya pengakuan, pengampunan, dan pemulihan. Pemulihan hubungan dengan sesama membuat kita dapat sedikit merasakan sukacita yang dirasakan Allah ketika kita datang kepadanya untuk bertobat dan mengakui dosa kita. Allah senang mengampuni. Kasihlah yang membuatnya rindu untuk mengampuni, serta membuatnya bersedia untuk mengatasi dosa. Di sini inti pesan Injil adalah pengampunan yang membawa pada rekonsiliasi. Suatu pemulihan atas hubungan yang rusak antara Allah dan manusia. Kita yang dahulu jauh dari Allah dan hidup melawan Dia, telah dibawa mendekat untuk menikmati hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Roma 5 ayat 8-11, Kolose 2 ayat 12-19. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semuanya.
Amin.